atau butiran tanah tidak dapat bergerak di jalannya. Plastis limit atau batas plastis adalah kandungan air minimum pada tanah saat tanah dapat digulung sehingga mencapai diameter 3 mm atau 1/8 inci tanpa mengalami retak-retak. Shrinkage limit atau batas pengerutan adalah kandungan air minimum pada tanah meskipun tanah dikeringkan hingga air yang terkandung menguap, maka tidak akan mengurangi volume tanah tersebut. Berikut untuk tanah dalam keadaan batas susut, gambarnya seperti itu. Dari gambar terlihat bahwa pada gambar 2.2b jumlah air yang masih terkandung dalam tanah merupakan batas pengerutan atau batas susut. Nah, ini masih termasuk dari batas susutnya di sini. Jadi awalnya air sevolume sekian menyusut sehingga airnya seperti ini, tapi tidak mengurangi volume tanah. Semula berat air yang sebenarnya adalah W kecil sama dengan W plus WS, maka kadar air yang ada adalah W sama dengan WW per WS. Setelah dikeringkan, volume air sebesar VW dikurang VW1 menguap, maka berat air yang VW1 menguap, maka berat air yang menguap adalah VW dikurang VW1 dikali gamma W, dan berat air yang masih tertinggal adalah W dikurang WS dikurang VW dikurang VW1 kali gamma. Besaran shrinkage limit atau SL atau batas pengerutan atau batas susut dicari dengan persamaan berikut. Dapat dicari dengan persamaan berikut, yaitu SL sama dengan volume tanah W dikurang dikurang berat kadar air susut WS W kecil dikurang V dalam kurung VW kurang VW1 kali gamma dibagi WS. Itu persamaan 2.1. Sifat-sifat tanah yang penting lainnya adalah plasticity index atau PI didefinisikan sebagai jumlah air yang terkandung dalam tanah pada keadaan tanah antara batas cair dan batas plastis, di mana tanah tersebut dalam keadaan plastis. Liquidity index atau LI didefinisikan sebagai perbandingan antara kadar air tanah semula dikurangi batas plastis dengan plasticity index yang besarnya dinyatakan dalam persen sebagai berikut. LI sama dengan kadar air dikurang PL dikurang PI kali 100%, jadi bersamaan 2.2. Relatif konsistensi atau RC didefinisikan sebagai perbandingan antara liquid limit dikurangi kadar air tanah semula dibagi dengan plasticity index atau RC sama dengan LL dikurang W dibagi PI, menjadi persamaan
273. Shrinkage ratio S atau SR disingkat didefinisikan sebagai perbandingan antara volume tanah kering dengan volume tanah semula dinamakan dalam persentase atau SR sama PK volume tanah kering dibagi volume semula dikali 100%. Contoh, pada penentuan batas susut tanah, mula-mula tanah dengan air dengan volume 97 cc, beratnya 202 gram. Setelah dikeringkan dalam oven, volume tanah menjadi 87 cc dan beratnya 167 gram. Tentukan kadar air tanah semula dan batas susut tanah serta berat jenis tanah. Penyelesaian diketahui berat jenis basah, berat jenis tanah basah 202 gram, berat jenis tanah kering 167 gram, volume tanah basah 97 cm3 atau 97 cc dalam keadaan basah, volume kering atau V0 87 cm3 dalam keadaan kering. Yang ditanya yaitu kadar air tanah semula, batas susut tanah, dan berat jenis tanah. Kadar air tanah yaitu W kecil, berat jenis tanah basah dibagi berat berat jenis tanah basah dikurang berat jenis tanah berat tanah basah dikurang berat tanah kering dibagi berat tanah kering kali 100%, yaitu 202 dikurang 167 dibagi 167 kali 100%, hasilnya 20,96%. Untuk yang nomor 2, batas susut atau SL, kadar air dikurang volume tanah basah dikurang semula volume tanah kering dikali berat jenis tanah basah dibagi berat jenis kering kali 100%, yaitu kadar airnya tadi 20,96%, jadi 0,2096 dikurang 97 dikurang 87 kali 100 berat jenis air dibagi 167 dikali 100%, hasilnya 14,97%. Untuk berat jenis tanah atau G, kita cari dulu batas susutnya SL, volume kering dibagi berat tanah basah dikurang seper berat jenis kali 100%. SL-nya tadi kita udah ketemu ini ya, 14,97% ya. Jadi 0,1
1497 sama dengan 87 dibagi 167 dikurang 1/G kali 100% sama dengan 0,521 dikurang 1/G sama dengan hasilnya 2,69. Dari sini ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Oke. Muhammad Judi Pak. Oke, Pak Judi. Itu G di sini ini satuannya apa ya Pak? Dia tidak ada satuan Pak. Itu nggak ada satuan ya Pak? Nggak ada. Baik Pak, makasih Pak. Yang lainnya? Tadi Pak Wahyudi ya? Pak Muhammad Judi Pak. Oke. Oke, kalau begitu kita teruskan. Tidak ada pertanyaan. Soal latihan yang kedua yaitu suatu tanah mempunyai berat jenis 2,65, angka pori sama dengan 1, dan derajat kejenuhan sama dengan 0,60. Tanah ini mempunyai batas cair 35% dan batas plastisnya 20%. Berapa berat volume tanah tersebut dan berapa relatif konsistensinya jika tanah dalam keadaan minyak air? Ini saya ada latihan soal ya, latihan soal ya. Mungkin teman-teman bisa untuk mengerjakan. Ini ada sambil di jalan atau udah di rumah semua ya? Saya di lapangan Pak. Oh, Saya juga Pak. walah. Mau ngecor Pak. Oh. Ya. Yang penting jangan lupa. Ini kalau soal latihan ini yang bisa menjawab akan
bonus nanti nilai minimal B plus, udah langsung di tangan. Coret-coretan di lapangan bisa ya Pak Yudi ya, bapak-bapak yang masih di lapangan. Yang jawab paling pertama dan benar bonus B plus, walaupun ujiannya kurang tetap. Pak, Yuk, itu untuk penggunaan rumusnya Pak sudah ada di materi yang dibahas Pak. ya ada. Iya Pak. Dari materi-materi sebelumnya ada juga kok. Iya Pak. Kalau letak fondasi hitungan berat jenis, diketahui berat jenis 2,65, angka pori 1, batas cairnya 35% dan batas plastisnya 20%. Berat volume tanah tersebut, berapa berat volume tanah tersebut? Derajat dengan derajat kejenuhan 0,6. Jadi berat jenis basah yaitu G ditambah S kali E dibagi 1 plus E dikali berat jenis air. S-nya itu kan derajat kejenuhan tadi 0,6. Jadi 2,65 ditambah 0,6 dikali 1 ini angka pori, dibagi 1 ditambah 1 angka pori dikali 1 dikali 1 nya ini berat jenis air 9,8 berapa, jadi tajam itu tajam taruh. Jadi ketemunya berat jenis gas
tanah basah yaitu 1,63 gram per Aku sentimeter. mau bilang tajam. Untuk relatif konsistensinya yaitu WL dikurang W kecil. WL itu batas cairnya. W kecil itu yaitu lupa saya W kecil. Dibagi IP S derajat kejenuhan dikali angka pori sama dengan W kecil kali G yaitu berat jenis sama dengan 0,6 dikali 1 dikali sama dengan W dikali 2,65. Maka W kecil sama dengan 0,6 kali 1 dibagi 2,65 dikali 100%, ketemunya 22,64%. Dan IP sama dengan WL kurang WP sama dengan 35 dikurang 20, 35% dikurang 20% sama dengan 15%. Maka CR-nya sama dengan WL kurang W kecil dibagi IP sama dengan 0,82. Bentar, diam dulu ah. W kecil itu ini Pak, kadar air Pak. Iya, kadar air. Jadi kadar air Pak. Jadi dari sini dicari dulu kadar airnya, kadar air tanah tersebut. Jadi baru bisa ketemu nanti CR-nya, karena rumus CR WL. Pak, tapi ini baru ada lanjutannya ya Pak. Saya lihatnya baru kadar air. Iya Pak. Oke, Pak. Jadi kurang latihan Pak. Nah, untuk minggu ini belum ada yang ini ya. Nanti minggu-minggu berikutnya semoga ada yang bisa mendapatkan nilai bagus. Siapa lumayan lah Pak, bisa mencoba lah. Ya, makanya ada sini. Dan walaupun dapat nilai bagus, kalau ini bisa jawab nilai bagus, Anda ujian hasilnya jelek pun tetap nilai akhirnya B+. Gitu ya Pak. B+. Ya kalau ujiannya nilainya bagus lagi, ya berarti bisa A+ gitu loh. Bukan apes ya, harus A+. Bisa aja Pak. Ya kalau nilainya ujiannya bagus lagi ya bisa lebih tinggi lagi. Jadi maksud saya nilainya walaupun ujiannya nilai jelek, tapi dari kuis ini nilainya bagus, ya udah itu hasil kuis gitu. Jadi supaya untuk semangat teman-teman. Siapa? Oke, saya lanjut ya. Penentuan batas Asterberg perlu diperhatikan hal-hal berikut ya. Uji batas Asterberg biasanya hanya dilakukan pada bahan dengan ukuran butiran lebih kecil dari 0,425 mm atau 425 mikron mm. Nomor 2, sebaiknya uji batas Asterberg dilakukan tanpa pengeringan tanah. Jadi pada saat pengujian itu jangan dikeringkan dulu tanahnya sebelum, karena pengeringan dapat merubah sifat tanah tersebut, sifat atau bentuk tanah tersebut. Ada parameter ketiga, nah itu tadi PI. Parameter ketiga yang ditentukan dari batas cair dan batas plastis, yaitu indeks plastis disimbolkan dengan P sama dengan LL liquid limit sama PL ini apa tadi? Ini ke orang tuh.
plastik limit PL. Nah, dari beberapa tadi rumus atau bisa dilihat di sistem klasifikasi tanah. Jadi nanti masuknya di mana ya? Apakah di lanau, apakah di lempung, ataukah di pasir seperti itu. Dan di sini ada simbol-simbolnya. Nah, dari sini tadi berkaitan lagi sistem klasifikasi tanah sesuai ISJS seperti ini: jenis tanah, kerikil, pasir, lanau, lempung, organik, gambut. Grafik yaitu kerikil G, pasir S. Bisa dilihat, nah nanti dibaca-baca, nanti materi ini dia akan bisa share juga di upload. Untuk yang ketiga, klasifikasi sistem ASTO. Nah, ini sekedar pengetahuan saja karena kita fokusnya ke USJS tadi. Sistem ini membedakan tanah dalam 8 kelompok yang diberi nama dari A1 sampai A8. A8 adalah kelompok tanah organik yang bersifat tidak stabil sebagai bahan lapis struktur jalan raya yang tidak stabil. Maka pada revisi terakhir oleh ASTO diupdatekan ya, sumbernya dari Sukirman 1992. Kelompok-kelompok ini dievaluasi dengan menggunakan persamaan indeks kelompok atau grup indeks GI, yaitu GI sama dengan F dikurang 35 dikali 0,2 plus 0,005 dikali LL kurang 40 ditambah 0,01 dikali S kurang 15 dikali PI kurang 10 jadi persamaan 3/1. Dengan F adalah persen butiran lolos saringan nomor 200 atau lolos saringan nomor 200 atau diameternya 0,075 mm. Dalam hitungan nilai F hanya pakai angkanya, jadi tidak pakai persennya. Nanti ada contoh-contoh. Kemudian pulang untuk LL, batas cair dan PI plastis. Suku persamaan pertama dari GI yaitu F dikurang 5 dikali 0,2 plus 0,005 dikali LL kurang 40 adalah indeks kelompok parsial yang ditentukan dari batas cair. Suku persamaan kedua yaitu 0,01 dikali S kurang 15 dikali PI kurang 10 adalah indeks kelompok parsial yang ditentukan dari indeks plastisitas atau PI. Beberapa aturan dalam menentukan indeks kelompok. 1A. Jika nilai GI besar, maka kecocokan tanah jika digunakan dalam pekerjaan tanah semakin berkurang, atau contohnya tanah dengan GI 15 kurang cocok jika dibandingkan dengan tanah GI 1. B. Jika dari hitungan GI bernilai negatif, maka GI diambil 0. C. Nilai GI diambil bulan, misalnya terhitung 4,3, maka dibulatkan menjadi 4, dan jika di belakang koma lebih besar dari 5, 0,5 baru dibulatkan ke atas ya menjadi 5. Berikutnya tidak ada nilai batas atas. Indeks kelompok GI yang termasuk kelompok A1, A1B dan seterusnya nilainya selalu 0. F. Pada waktu menghitung indeks kelompok GI yang termasuk A2, 6, A2, 7, A strip 2, strip 7 digunakan indeks kelompok parsial atau PI.
atau PI. Parsial untuk PI atau GI sama dengan 0,01 kali F kurang 15 kali PI kurang 10 jadi persangkaan 32. Berikut klasifikasi tanah untuk tanah dasar jalan raya berdasarkan ASTO ya. Bisa dilihat di buku Sumber Mekanika Tanah 1 Ardianto. Bisa dibaca di situ. Tingkat umum sebagai tanah dasar baik mau yang baik, gradasi yang baik maupun gradasi yang kurang baik. Oke, selesai pertemuan